Selamat hari Minggu adik-adik remaja Jemaat GKSTF Fata Palu. Puji nama Tuhan, ada waktu lagi Tuhan berikan kepada kita untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan. Terlebih kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya Kanalto. Pada saat ini, sebelum kita memulaikan ibadah kita, saya undang kita untuk saat teduh sejenak. Kita bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan begitu mengasihi kita, di tengah-tengah keberdosaan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sebelum kita memulaikan ibadah kita angkat satu pujian yang berkata, "Aku masuk ruang Maha Kudus." Sekali lagi kita katakan, "Ku masuk ruang Maha Kudus." Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Mari dengan kesungguhan hati kita angkat pujian ini dari awal, kita katakan, "Ku masuk ke ruang Maha Kudus." Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Kita akan lebih dalam lagi menyembah Tuhan dan kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian yang berkata, "Hanya dekat Allahku." Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku.
sambil musik tetap berjalan, mari kita semua sembah Tuhan. Mari kita naikkan setiap ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan begitu mengasihi kita. Terima kasih Tuhan, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun kami terus-menerus menyakiti hati Tuhan, Tuhan tetap setia menjaga dan memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Mari kita mohon ampun untuk setiap dosa yang telah kita perbuat kepada Tuhan. Mari kita memohon agar Tuhan melayakkan kita untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk menerima kekuatan dari Tuhan melalui firman-Nya pada hari ini. Mari kita katakan, ku ingin selalu bersekutu dengan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Untuk kebenaran firman Tuhan kepada hambanya dipersilakan. Shalom, selamat hari Minggu. Baiklah, saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita minta hikmat dari Tuhan, minta tuntunan dari Tuhan, agar kiranya Tuhan menuntun kita, menyertai kita dalam perenungan firman Tuhan kita pada saat ini. Begitu kita akan berdoa, kita ambil sikap teduh, sikap doa kita di hadapan Tuhan. Kita minta hikmat dari Tuhan untuk memberikan pengertian kepada kita, dan untuk memahami firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Kasih dan penyertaan-Mu selalu baru bagi kami. Terbukti ya Tuhan, hingga pada saat ini kami masih boleh bersama-sama lagi ya Tuhan, untuk bersekutu memuji muliakan nama-Mu. Meskipun dalam keadaan yang terbatas, tidak bertemu secara fisik ya Tuhan, meskipun hanya bertemu secara via internet atau secara online atau daring, tapi ini tidak mengurangi sukacita kami ya Tuhan, untuk selalu senantiasa sekutu dengan-Mu ya Tuhan. Terlebih pada saat ini kami akan merenungkan sebagian dari isi firman-Mu. Biarkanlah firman-Mu yang akan kami dengarkan ya Tuhan pada saat ini boleh tertanam dalam hati kami masing-masing ya Tuhan. Terlebih boleh menjadi pedoman bagi kami untuk menjalankan setiap aktivitas kami ya Tuhan. Berikan kami hikmat untuk mengertikan kebenaran firman-Mu, dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Pada saat ini Engkau urapi hati, pikiran, mulut, lidah hamba ya Tuhan. Semua yang keluar dari perbendaharaan perkataan hamba ya Tuhan, semata-mata hanya berasal daripada-Mu saja. Tutup bungkus kami ya Tuhan, dan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Ampuni kami atas segala dosa-dosa yang kami lakukan melawan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan, dan untuk bacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-6, ayat yang 28 sampai ayat yang ke-29. Saya ulangi, Injil Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-29. Jika teman-teman, adik-adik sekalian sudah membuka ayat tersebut, silakan diikuti dan akan saya bacakan. Ayat yang ke-28 sampai 29 dari Injil Yohanes pasal yang ke-6, kata demikian, lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Nah, pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari bacaan kita pada saat ini. Namun sebelumnya saya akan menceritakan suatu kisah dari suatu pelayanan tim, boleh dikatakan tim doa atau tim pelayanan, yang mana
Suatu hari mereka dipanggil untuk melayani suatu keluarga, mereka dipanggil untuk melayani keluarga tersebut, terlebih mendoakan keluarga tersebut karena keluarga tersebut memiliki kerenduan untuk didoakan. Nah, kemudian tim pelayanan ini atau tim doa ini datang ke keluarga tersebut. Nah, saat mereka datang, seperti biasanya pelayanan dilakukan seperti biasanya, mereka lakukan pujian, naikkan penyembahan, mendengarkan firman Tuhan, kemudian mendoakan keluarga tersebut. Dan tetapi di sela-sela pelayanan mereka atau saat mereka pelayanan, tiba-tiba hujan yang sangat deras turun dalam pelayanan mereka. Dalam pelayanan mereka, hujan yang sangat deras turun, namun tetap pelayanan itu tetap berjalan hingga selesai. Namun di penghujung pelayanan mereka, pelayanan doa mereka, hujan ini tidak ada tanda-tanda untuk reda, tidak ada tanda-tanda untuk berhenti. Hasil mereka bingung karena mereka datang ke rumah keluarga tersebut hanya menggunakan kendaraan sepeda motor, yang mana saat mereka pulang dengan kondisi yang hujan begitu deras, mereka pasti akan kehujanan, ya kan, akan basah kuyup sampai ke tempat mereka, ke tempat atau ke rumah mereka masing-masing. Nah, kemudian mereka bersatu hati berdoa, ya mendoakan keluarga terutama, dan terlebih juga di sela-sela doa mereka mendoakan keluarga, mereka juga satu hati berdoa supaya Tuhan meredakan hujan tersebut, ya. Kenapa? Karena mereka harus segera pulang setelah pelayanan dari keluarga tersebut, mereka harus segera pulang untuk beristirahat. Karena beberapa jam berikutnya mereka dipanggil lagi untuk melakukan pelayanan di tempat lain, di keluarga lain. Hasil mereka mau tidak mau harus cepat pulang untuk beristirahat, ya. Mereka berdoa bersatu hati dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan. Mereka berdoa, dan setelah berdoa dan menutup pelayanan doa mereka di keluarga tersebut, tidak selang beberapa lama, mungkin sekitar 5 menit dari mereka menutup pelayanan doa mereka, hujan turun. Hujan tiba-tiba reda. Hujan tiba-tiba reda, dan ya langit tampak cerah. Langit tampak cerah tiba-tiba begitu saja. Dan mereka akhirnya bisa pulang. Tim doa ini akhirnya mereka bisa pulang kembali untuk beristirahat, untuk melanjutkan pelayanan mereka yang berikutnya lagi. Nah, dari kisah ini akan mengantar kita pada perenungan kita pada saat ini, pada hari ini, yang mana kita akan merenungkan satu hal, yaitu percaya. Satu hal atau satu kata, boleh dikatakan satu kata ini, itu sungguh luar biasa, ya, percaya. Nah, teman-teman, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita sering mendengarkan pertanyaan atau bahkan pertanyaan itu timbul di dalam diri kita sendiri. Apa itu? Pertanyaan yang seperti ini. Apa yang harus saya lakukan? Perbuatan apa yang harus saya lakukan? Atau pekerjaan apa yang harus saya kerjakan sehingga pekerjaan itu dikehendaki oleh Tuhan? Atau kurang lebih apa yang harus saya lakukan supaya apa yang saya lakukan itu atau apa yang saya kerjakan itu berkenan di hadapan Tuhan, berkenan di mata Tuhan. Nah, mungkin pertanyaan-pertanyaan tersebut sering muncul di dalam benak kita, atau mungkin sering kita dengar di khotbah atau dimanapun, sering kita dengar pertanyaan seperti itu. Dan tentunya juga kita sering mendengarkan jawaban dari pertanyaan tersebut seperti yang kita lakukan, yaitu melayani Tuhan, pelayanan, rajin persekutuan, rajin berdoa, rajin baca kitab suci, rajin memberikan persembahan, berpuasa, dan lain sebagainya. Hal-hal yang alkitabiah lah, ya kan? Hal-hal yang Alkitab, sangat-sangat Alkitab, menurut firman Tuhan. Apakah jawaban tersebut sudah menjawab pertanyaan yang tadi? Iya, sudah menjawab. Tapi dari jawaban tersebut memunculkan pertanyaan baru. Apakah dengan semua hal-hal tersebut itu sudah cukup? Jawabannya tidak. Tidak cukup. Ya. Jawabannya bukan hanya sekedar kita berdoa, bukan hanya sekedar kita membaca firman Tuhan, rajin pelayanan, rajin persekutuan, dan lain sebagainya. Tidak. Tapi ada jawaban lain dari itu. Apa itu?
percaya. Percaya adalah jawaban untuk melengkapi jawaban yang tadi itu, hal-hal yang tadi itu. Ya. Percuma teman-teman rajin persekutuan, rajin melayani di gereja atau di suatu persekutuan, lembaga dan lain sebagainya, atau di teman-teman rajin baca Alkitab, rajin berdoa, tetapi teman-teman tidak percaya, teman-teman tidak yakin, ya, itu percuma. Jadi yang kita mau tekankan di sini pada hari ini yaitu percaya, ya. Nah, dalam Injil Yohanes atau bacaan kita pada hari ini, nah, di sini kita menemukan bahwa Yesus ditanyakan pertanyaan yang sama oleh orang-orang banyak yang kagum pada mujizat-mujizatnya. Ya. Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh orang-orang yang hadir pada saat itu, yang melihat keajaiban atau mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Apa yang mereka tanyakan? Ya, pada ayat yang ke-28. Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Tuhan? Pertanyaan itu mereka lontarkan kepada Tuhan Yesus. Hal tersebut bukan muncul secara tiba-tiba, tetapi memang mereka menanyakan itu kepada Tuhan Yesus setelah mereka melihat mujizat-mujizat, keajaiban-keajaiban yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, ya. Penyembuhan-penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, mujizat-mujizat lainnya, ya, memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. 5.000 orang itu pun bukan 5.000 orang laki-laki perempuan, tapi 5.000 orang itu hanya laki-laki saja, hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Ya, mereka melihat mujizat yang sungguh luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sehingga muncul pertanyaan tersebut yang kemudian dilontarkan kepada Tuhan Yesus. Nah, selanjutnya kita perhatikan, ya, teman-teman sekalian, adik-adik sekalian. Perhatikan bagaimana Yesus menjawab mereka. Pada ayat ke-29, inilah pekerjaan yang dikehendaki Tuhan, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Tuhan. Nah, teman-teman sekalian, adik-adik sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, jadi perbuatan yang terbesar itu percaya. Dalam artian yang lain bukan berarti tidak penting, tidak, tetap penting. Seperti yang saya katakan di awal tadi, menjawab pertanyaan yang pertama tadi, menjawab pertanyaan yang di awal tadi. Berdoa, melayani Tuhan, membaca firman Tuhan, semuanya itu penting. Sangat-sangat penting. Tapi apakah itu cukup? Jawabannya tidak. Ada satu hal yang akan melengkapi hal-hal tersebut atau tindakan-tindakan yang tadi, yaitu percaya, ya. Yesus katakan, ya, hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Tuhan. Percaya. Satu kata yang mungkin gampang kita ucapkan, tapi sulit untuk kita lakukan, ya. Kita sering berkata, saya percaya kepada Tuhan, saya percaya kepada Yesus. Tetapi apakah di tindakan nyata kita, di tingkah laku kita, apakah itu sudah menyatakan bahwa kita benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus, benar-benar percaya kepada Dia, ya, yang telah diutus oleh Tuhan? Kita menjadi perenungan bersama-sama. Bagi saya, bagi teman-teman sekalian, bagi adik-adik sekalian, ini menjadi perenungan bagi kita bersama, ya. Jadi hal yang terbesar selain itu semua, untuk melengkapi itu semua, itu percaya, ya. Percaya kepada Yesus yang diutus, yang telah melakukan semuanya untuk kita, melakukan segala kebaikan untuk kita, terlebih mau mati di atas kayu salib untuk menebus saya dan adik-adik sekalian dari belenggu dosa. Nah, satu kisah lagi yang akan saya sampaikan, akan Kananto sampaikan kepada adik-adik sekalian, kepada kita semua. Kisah di mana Rasul Paulus dan juga sahabat pelayanannya yaitu Silas, di mana saat mereka di penjara, kemudian mereka berdoa dan mereka lepas dari penjara tersebut. Kemudian
kepala penjara tersebut mau berencana untuk bunuh diri lah, kurang lebih kisahnya seperti itu. Kemudian tapi tiba-tiba bertemu dengan Rasul Paulus dan juga Silas, dan mereka berbincang-bincang, ya. Kemudian kepala penjara tersebut berkata, ya, menanyakan satu hal kepada Paulus dan Silas, yaitu, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Ya. Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Teman-teman bisa baca pada Kisah Para Rasul 16 ayat 30 sampai 31. Mungkin konteks selamat yang disampaikan oleh kepala penjara pada saat itu, ya selamat supaya dia tidak dihukum karena tawanannya, terlebih Rasul Paulus dan juga Silas bisa kabur. Tetapi Rasul Paulus dan juga Silas, ya, menjawab, lebih menekankan selamat di sini, yaitu ya keselamatan yang kekal. Dan penyampaian ini bukan hanya disampaikan sebenarnya bukan hanya disampaikan kepada kepala penjara tersebut, tetapi kepada kita semua, ya, kepada kita semua. Yaitu percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Nah, saudara-saudara sekalian, teman-teman sekalian, adik-adik sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mujizat terbesar dalam hidup kita semua terjadi bukan karena usaha kita atau kerja keras kita, entah itu karena kita rajin berdoa atau rajin pelayanan dan lain sebagainya. Dan itu semua juga bukan hal yang dapat menyelamatkan kita, ya. Melainkan hanya dengan kita mempercayai Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Ya. Mempercayai Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita dari hukuman yang kekal, ya. Dan untuk memberikan kepada kita semua kehidupan yang kekal. Nah, sekali lagi adik-adik sekalian, teman-teman sekalian yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, satu hal, ya, mungkin selama ini kita rajin berdoa, selama ini kita rajin pelayanan dan lain sebagainya, tapi kok kita masih merasa kurang, kita masih bertanya-tanya apakah kita selamat atau tidak, apakah hal yang kita lakukan itu sudah berkenan di hadapan Tuhan. Mulai sekarang kita introspeksi diri, apakah apa yang kita lakukan ini sudah baik atau tidak. Dan terlebih lagi, apakah kita melakukan itu dengan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi perkataan terbesar atau hal yang terbesar yang patut kita lakukan yaitu percaya. Percaya kepada Yesus Kristus yang diutus oleh Tuhan Allah dan telah melakukan semuanya untuk saya, adik-adik sekalian, teman-teman sekalian, dan untuk kita semua. Amin. Untuk perlindungan firman Tuhan, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita akan berdoa. Kita tenangkan hati dan pikiran kita. Setelah doa kita berdoa. Firman-Mu ya Tuhan sudah boleh disampaikan pada saat ini. Biarkanlah firman-Mu ini ya Tuhan boleh tertanam di dalam hati kami masing-masing ya Tuhan. Boleh menjadi pedoman bagi kami, menjadi terang, menjadi pelita bagi kami. Menjalankan setiap kehidupan kami sebagai remaja-remaja yang takut akan Engkau ya Tuhan. Sebagai anak-anak-Mu yang selalu senantiasa mengikuti Engkau ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk lebih percaya ya Tuhan, lebih percaya kepada Engkau, bahwa hanya Engkaulah Tuhan kami, hanya Engkaulah Juru Selamat kami, yang rela mati bagi kami untuk menebus kami dari dosa-dosa kami. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi ya Tuhan, biarkanlah firman-Mu ini boleh tertanam di dalam hati dan pikiran kami masing-masing. Hamba-Mu juga ya Tuhan, Engkau sudah pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberkati, kiranya Engkau selalu mengurapi ya Tuhan, agar kiranya boleh selalu menjadi berkat bagi sesama ya Tuhan. Terima kasih. Dan pada saat ini kami mau berdoa ya Tuhan untuk bangsa kami, terlebih di tengah-tengah pandemi ini ya Tuhan. Gelombang-gelombang pasien yang terus ada ya Tuhan.
Kami berdoa bersatu hati ya Tuhan, dengan penuh kesungguhan, dengan penuh kepercayaan kepadamu ya Tuhan. Engkau yang akan menjamah negeri ini ya Tuhan. Engkau yang akan memulihkan negeri ini ya Tuhan. Menyembuhkan negeri ini ya Tuhan. Sehingga terlebih dunia ini ya Tuhan. Sehingga boleh terbebas dari penyakit COVID ini ya Tuhan Yesus. Sekali lagi kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Kepala negara kami, dari pusat hingga ke pelosok ya Tuhan, pemimpin-pemimpin apapun ya Tuhan yang memegang jabatan, juga kami berdoa ya Tuhan agar kiranya Engkau memberkati mereka, memberikan hikmat hanya berasal daripada-Mu sehingga mereka dapat melaksanakan tugas tanggung jawab mereka ya Tuhan sesuai dan seturut kehendak-Mu saja. Dan saat ini juga berdoa bagi kedua orang tua kami dalam setiap usaha pekerjaan mereka ya Tuhan, kiranya Engkau selalu ada untuk mereka, bersama-sama dengan mereka, menyertai mereka, memberkati mereka ya Tuhan, agar kiranya segala pekerjaan yang mereka lakukan ya Tuhan boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Terima kasih juga kami serahkan untuk kehidupan kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan, yang meskipun di tengah-tengah keterbatasan kami untuk bersekutu, tetapi kami tidak pernah jenuh ya Tuhan untuk datang kepadamu dalam persekutuan ini meskipun via online. Tapi kami yakin, kami percaya ya Tuhan, Roh Kudus-Mu tetap selalu ada menyertai kami untuk membimbing kami, memimpin kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kehidupan kami lagi ya Tuhan, kedepannya hanya kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampuni kami atas segala dosa-dosa yang kami lakukan menurut kehendak-Mu, baik pikiran, perkataan maupun perbuatan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian ibadah kita pada hari ini. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengarkan dapat menjadi kekuatan dan pedoman bagi kehidupan kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.